Hai, saya Steven Lumbasi, juara pertama pertandingan mencipta lagu Dusun Online. Teruskan bersama The Sip Sip Show, podcast paling real di Malaysia. Hey, what's up? This is the Sip Sip Show. Selamat kembali semua. Nama saya Igen. Nama saya Cinta Ekliong. Nama saya Ate. Wih, garang ya. Apa? Biarlah, dia seorang je perempuan sini. Tempat dua. Oh, saya mau bikin announcement. Hari tu kan kita bilang kita mau kasih tambah kita punya jumlah rakyat dia di Sip Sip Show. Okey, begini cerita dia. Saya masuk terus cerita lah. Okay, Sebelum tu saya mau announce dulu kita punya sponsor. Tiada sponsor kami. Ada Jadi 5-1 Fresh Mart. oh 5-1 Fresh Mart kenapa? 5-1 apa? Itu. 5-1 Fresh Mart yang menjual daging kambing dan daging lembu dan daging ayam. Dan mereka telah mengsponsor Ais yang kami bayar juga lah sendiri. Jadi anda juga lah sponsor. Kami mau cakap saya bini, kami tidak sponsor. Jadi selama ni kami bayar duit sendiri, beli mic sendiri, beli laptop sendiri. Jadi kalau ada siapa-siapa yang okay, serius lah. Kalau ada siapa-siapa yang mau grow diorang punya brand bersama dengan Sip Sip Show, kalau kamu mau journey together, kami promote kamu punya barang, kamu promote kami punya show, then message kami lah. Mana tahu kita boleh jadi jutawan sama-sama. Cik gitu. Jutawan senyap man. Tiba-tiba Itu jual batu temat. podcast paling kaya di muka Podcast bumi. paling pokas. The Sip Sip Show. Okay, saya mau bikin announcement yang memang itu podcaster kami sudah approach, kami sudah meeting sama dia, kami sudah mau bawa dia datang untuk pergi record first episode tu sebenarnya. First episode. Tapi malam tu entah macam mana tidak jadi record. Terus saya ada perasaan yang lain macam bah. Tapi saya tidak kenal lagi tu perasaan. Macam kau tahu kalau yang feeling macam macam bagus jangan macam dah ngamon ni manusia selangan. Saya macam risau lah. Tapi memang kami bercerita, memang dia punya vibe sangat positif. Dan dia excited mau jadi podcaster. So dia memang ada tu harapan mau join Sip Sip. So saya bilang next week lah saya bilang. So minggu seterusnya saya jumpa MLMF, Midlife Crisis Mofos. Motherfucker betul kalau betul. Jadi ini podcast ada 3 orang, Chris Pereira, Steven Lumbasi dengan saya. It's a side podcast yang saya tengah bikin lah. So saya cakap sama siapa nama dia ni, Christabel Tati. So okay, her name is out lah kan. So Christabel, ada orang panggil dia Bel, ada orang panggil dia Krista, ada orang panggil dia Tati. Tapi apparently dia lagi senang kalau orang yang baru kenal dia panggil dia Tati. So saya panggil dia Tati lah. So saya cakap sama si Tati, saya bilang kan, sebelum kau join Sip Sip, saya bilang kan, bagus kau jumpa dulu ini 2 orang yang saya punya kawan lama ni lah. Mana tahu kita boleh record satu podcast untuk interview kau, untuk kenal dia lagi lanjut lah. So pergi record tu podcast. Dan saya nampak waktu kami
record the first episode untuk ini MLMF kan, macam dia ngam di sana ni. Cara dia bercerita, dia sangat comfortable dengan, because dia adalah isu mental dia yang dia mau kasih share. So waktu dia share dalam ini podcast yang satu ni kan, MLMF sangat macam mana saya mau cakap, sangat ngam. Lepas tu cara dia banter dengan Chris, cara dia banter dengan Stevel, memang macam diorang kenal lama sudah. So dalam time tu juga saya decide, saya bilang kan dia tidak akan ngam dengan sip-sip. Sebab kita punya conversation berubah-ubah. Yalah, betul. Dari aktivism, pergi politik sikit, pergi social, pergi yalah kadang-kadang yang bodoh-bodoh ya topik. So tapi kan dia punya niche is her mental issue. Mental health awareness. Itu dia sangat power. So saya decide time tu yang saya cakap sama Chris lah, saya bilang kan sama Steven, kamu mau kalau dia join ini podcast instead of sip-sip? So dia orang sangat happy untuk ambil dia. Itu yang saya bagi tahu si Atai time tu. Saya rasa kamu saya bagi tahu di grup tu. Yang kita tidak jadilah ambil. Habis kalau saya rasa kalau dia di sini, saya tidak nampak dia bersinar. Dia akan tunggu dia punya episode keluar. Dia akan tunggu sampai dia punya isu keluar baru dia boleh share apa ni benda. Tapi di podcast yang satu ni memang itu mental health awareness ni kan is a niche untuk itu podcast bang. So memang kami deal dengan isu-isu mental lelaki yang di pertengahan umur 40-50, memang ada something wrong sudah kan. So kami selalu mau share benda begitu bang. So ini somehow is a promotion untuk MLMF juga punya podcast. So kalau kamu ada masa, saya rasa by this time ada sudah kena publish by Chris Pereira under his YouTube saya rasa, atau his podcast under Spotify. So pergilah subscribe, siapa yang kena subscribe ni, support, and kamu dengarlah si Tati punya cerita di sana. Sangat bikin takut. Sebab dia cerita macam mana dia membesar, macam mana dia punya parents, macam mana dia boleh jadi seorang pesakit mental yang dengan apa dia punya experience ni lah. Saya mau cerita ni lah, nanti spoil tu podcast dia orang. So itulah, that's why saya decide dia tidak ngam di sip-sip. So habis. All the best Tati di situ. All the best Tati. All the best Tati. Padahal saya bikin poster so ada di sip-sip. Oh iya. Ya bang. Tepat padam balik lama padam. Ya. So kita masih mau membesarkan ni. Saya terfikir kan ada banyak orang apply, banyak orang express yang saya lah. Saya rasa macam at this point macam kita boleh panggil dia orang untuk jadi guest podcaster atau orang yang kita mau interview. Kan Sudah list atau panjang satu list kalau gitu. Betul. Ngam. Ya sebab kalau begitu pun lagi best, makin Bisa banyak cakap episode. ya. Okay. Satu hari nanti mungkin dalam episode akan datang kita akan jemput all these interested individuals untuk tampil ke podcast ini. Podcast yang terkaya di muka bumi. Terpaling dialah terpaling podcast untuk berpodcast dengan kami. So okay, kamu last 2 episodes kamu sudah cerita kamu punya weather check. Si Ate dengan dia punya kerisauan untuk kembali ke dunia pekerjaan. Somehow it will mengalir dan berjangkit dengan siamat juga sebab dia kan laki bini. So obviously lah. Okay. Oi. So okay. Oi. Okay, teruskan. Dia temu saya bercakap boleh. Nggak tenang. Panas.
Okay. Okay. Kasi kalau mungkin satu doang, Hmm. tidak off over. Tidak off berapa hari. Wih, iya. Kan kita di luar sejak. Oh. Yalah. Oke, teruskan. Okay. Saya mau sound okay gak, Mat? Okay. Kenapa anda naik sini? Okay. Okay. Saya mau weather check saya lah. Okay. Saya Kamu mau- tanya saya apa mau- weather check kau? Ya, coba kau tanya saya teh. Ya, macam mana weather check Udah kau? bagus. I mean, seriously, hari ini ialah satu hari yang sangat Panjang. emosional lah untuk saya. Saya rasa kalau saya tidak bercerita kan saya okay. Kalau saya mau start bercerita sudah kan saya rasa macam mau nangis loh. Saya ada bercakap begini sama Amy tadi, Amy Dangin, dua perempuan gila punya host. So kami dapat tahu yang one of our friends sudah tiada. Tapi cara dia pergi itu kan macam bikin terkejut bah. Yang tadi itu kan. Yang tadi pagi itu. Kau tidak kenal dia kan? Nah. Sebab Tapi aku viral nampak, kan? ya aku nampak kau post tuh. Sekali aku masuk pergi dia punya profile semua, aku tengok 1 hour ago dia. Oh, 1 hour ago kah? Ya. Dia baru post yang lucu-lucu punya video. So ini orang kan okay. So kami memang berkawan lama sudah. I think saya start kenal dia 2006. Ini aktiviti sosial gereja gitulah. So kenal dia, berkawan, selalu lepak di kedai mamak di Salim, lintas. So memang bagus. Dia pun jenis yang friendly, pandai bercakap sama saya apa saja. Sangat, yalah saya, kau tahu kalau kau mau join benda sosial yang besar, ni lagi church kan, tu macam takut-takut. So dia orang jenis yang pandai approach orang untuk buat bercerita bah. So dia bagi kau satu perasaan yang sangat selamat lah. So mungkin that's why saya sangat rasa attached dengan dia. Tapi memang dia bagus lah ni orang ni. So bila saya dengar dia punya kakak post di Facebook dia kan, dia macam kakak dia pun saya tidak lah, saya assume yang banyak orang tidak boleh terima yang dia sudah tiada. Sebab macam tiba-tiba bah. Kami pun belum tahu dia punya cerita penuh sebenar. Tapi kami tahu dia memang pergi dengan cara mengejut lah. Terus saya baru hilang Fonza dalam 1-2 minggu lepas. Terus satu kawan pun saya beli kontak. Terus saya rasa macam saya mau tahu ini barang betulkah atau dia sakitkah. Habis di posting kakak dia ni kan, dia tidak bagi tahu yang dia tiada sudah. Dia cuma macam bercakap yang kenapa ni barang jadi begitu. So saya macam ada harapan lagi, oh mungkin dia sakit. Mungkin ini barang tidak serius. Tapi ada orang komen sudah RIP, rest in peace. So macam shit bilang kan. Terus saya tahu dia kawan, tapi kan saya mungkin ini barang sangat jarang jadi bah. Saya time tu saya bawa kereta around KK tu, habis ada benda saya mau bikin. Kereta saya beli terberhenti, saya susah mau berjalan, saya susah mau kontrol dunia saya. Saya punya kereta, saya punya badan, saya punya pikiran. Terus saya bilang, wih, begini efek dia. Saya macam mau berhenti untuk berfikir kenapa saya punya saya mau tahu apa jadi dengan badan saya. Kenapa saya tidak boleh berfikir, kenapa saya tidak boleh bernapas, kenapa saya boleh. Habis kadang-kadang kan bila saya bercakap pasal orang lain, bila orang lain express dia orang punya, saya punya terkejut sampai saya tak boleh bernapas. Saya rasa macam itu alasan bah. Macam alah biasalah begitu. Tapi bila itu barang jadi sama saya tadi kan, saya macam ini barang jadi dengan saya, dia jadi sama saya. Terus
Terus saya macam mau tahu kenapa saya begini ya. Takkanlah pasal ini berita yang saya nampak di phone saya sampai jadi hampir lumpuh. Kau punya otak dia boleh berfikir. Habis itu kan saya mau pergi makan betul. So saya bilang kan saya kena berjalan, saya kena lock saya punya kereta, saya kena berfikir dengan betul-betul fikir yang Igen, kau lock kereta kau supaya orang tidak masuk. Lepas ni kau jalan melintas jalan raya, kau mesti tengok kiri kanan. Benda-benda macam ni kan selalu automatic kau boleh bikin. Tapi tadi sebab itu berita, saya jadi macam Kaku. Kaku ya, betul loh. Saya bukan bilang lumpuh, habis lumpuh langsung tidak bergerak kan, tapi ini macam saya kena bagi tahu kaki saya untuk berjalan So saya berjalan pergi kedai makan. Even waktu saya makan kan, saya tahu saya makan, tapi saya tak beli rasa tu makanan. Itu perasaan macam waktu saya kahwin. Saya kahwin bini saya kan. Waktu saya kahwin tu kan, saya terlampau panik macam lepas ni apa jadi, lepas ni apa. Sampai itu makanan kan saya rasa macam pasir, macam kayu untuk kasih penuh saya punya perut. Saya rasa macam the same thing lah, kaku. Even waktu si N menari sama saya kan, the first dance kan, saya masih lagi fikir orang cukup makan kah? Sampai si N mau marah ni, kenapa kau fikir pasal orang lain? Sepatutnya ini kita punya masa. So tadi saya teringat itu balik. Terus yang weird dia kan, Dia yang waktu nyanyi kami kamu. kahwin dia yang nyanyi untuk kami punya entrance di wedding. Fuck man. So then the first person yang saya contact is Amy. Terus saya macam cool lagi lah. Sekali saya tekan tu voice note mau bercakapkan, terus nangis ni yang terus itu suara kau jadi macam what the fuck man, kenapa saya begini ni selang. Terus saya delete, saya kasih unsend. Terus saya naik balik. Pun begitu juga tu suara tu. Tiap boleh lah kasih send je lah begini selang. Terus Amy balas, Gen, dia bilang kan, saya mula-mula tidak mau nangis, tapi saya dengar suara kau pun, saya pun menangis juga. Ini barang memang saya tahu, mungkin sudah sampai ini satu umur yang kau memang ekspresif sudah. Kau mau tidak mau, kau punya badan akan buat benda yang kau susah mau kawal. Betul. Kau akan jadi kaku, kau makan begitu, kau akan menangis. Patutlah buruk kalau orang tua menangis. Sebelum dia boleh kawal kan. Oh shit, kita sudah sampai time. Saya belum. Nanti kata. Badan. Kenapa kita ketawa ni ya? Saya pergi cek dia punya Facebook. Lepas dia ada post, dia mention bini dia semua. Dia mau bawa pergi Green Day punya konsert. Oh shit. Terus ada lagi dia post, dia bilang missing both my late grandmothers. Itu 2 days ago. Oh, hendak gedung-gedung ke tu? Anda tahu gedung? Gedung. Sorry. Itu kasih lari. Gedung kan? Ya. Sorry ya. Ini. Ya, tapi memang postingan dia semua positif lah kan? Ya, okay. Saya mau segue pergi sana. Okay. Ya, kami berduka dengan pemergian satu kawan ni, and I think it will take time untuk kami recover, sebab the last time yang ada kejadian begini dalam kami punya kelompok gereja kan sangat tragis. So the next one yang ini pula macam, bukanlah saya bilang ini tragic, tapi shocking lah. Udah, kita punya penaja. Okey, teruskan. Dia mau kentut pun ni kan. Ya. Dia mengajan angin dari perut. So okey lah tu. Kesian. Okay. So sementara kita punya penaja ingin membuang angin, saya mau sambung. It takes time to recover dengan pemergian dia. Tapi yang saya mau sentuh di sini kan, bila mendiang, saya mau scroll pergi dia punya
Saya cek kami punya chat. Memang kami selalu like reels. Kami ni jenis yang hantar reel. Yang reel bodoh, telingung punya reel yang macam muka kau, yang sial, gitu-gitu punya jenis lah. So dia bila saya scroll dia punya Facebook account itu kan, apa yang saya perasankan, dia sangat happy, dia sangat positif, dia sangat bila saya masuk pergi dia punya account, saya boleh rasa yang dia mau share benda yang happy, yang tidak sedih, yang tidak mengomplain. Terus yalah, ini saya rasa natural untuk saya lah. Saya terus tercompare dengan saya punya Facebook. Terus saya scroll Facebook saya rasa macam saya cuba juga untuk happy, tapi ada juga yang benda-benda yang saya tengok yang saya tidak puas hati. Terus saya terfikir yang ada juga orang yang saya kenal yang dorang punya Facebook ni dorang jadi macam satu alat untuk, bukan lagi alat, macam senjata sudah dorang pakai itu untuk menembak, untuk kasih keluar dorang punya ketidakpuasan hati, untuk kasih mengapi-apikan keadaan. Saya tahu lah ini dorang punya intention atau bukan, tapi saya rasa dia jadi negatif pak. Dia sangat mengganggu ni fikiran. Apa jadi satu hari kalau kita tiba-tiba pergi, terus kau kasih tinggal itu Facebook yang begitu. Ini saya mau kasih sama dengan apa jadi satu hari kalau kita mati kita tidak sempat bertaubat. Begitu bah saya punya fikiran. Tapi saya kasih dia satu visual yang dia tu mungkin kau punya Facebook account. Kau punya Facebook account kau tidak sempat mau kasih bersih. Kau tidak sempat mau buat posting yang positif, yang happy, yang tolong orang, yang bagus-bagus lah. Sebab saya nampak satu orang yang berubah. Dulu dia punya Facebook sangat jahat, cari gaduh semua orang. Oh, kau yang ditinggalin kan, kau buang kau punya sampah di tempat saya, nanti saya buat begini sama kau. Begitu jenis. Satu kali dia ada anak. Anak dia start membesar, terus kau boleh nampak, oh syukur anak saya begini, oh syukur kepada Tuhan anak saya begini berapa terus kau boleh nampak yang shit, this guy is a different person bah. Terus dia punya Facebook jadi cantik, terus yang kau mau tengok Facebook dia. So what if, I mean I'm saying that this guy left a very nice Facebook account. Terus ya, kamu boleh faham kan apa maksudnya? Terus saya risau ni yang okay, mulai hari ni saya kena jaga Facebook account saya. Macam saya rasa itu barang jadi satu benda yang iya, walaupun pada asalnya saya masuk Facebook ni suka-suka aja. Yang apa orang komen pun saya tidak ambil berat. Tapi bila benda-benda jadi, saya rasa mungkin kita terlampau attach dengan social media lah, saya lah. Terus saya rasa macam this is a part of me sudah. Itulah penting macam kali ini saya punya experience lah pasal Facebook ni. Sebab yang arwah punya Facebook, dia yang kasih saya. Dia arwah? Si arwah Aceh. Kawan kau? Ya, dia send saya tu password semua. Oh. Ya, Instagram tidak, Facebook saja dia bagilah Instagram. Oh, sebab dia tahu dia punya masa akan datang. Ya, jadi macam saya rasa itulah penting share dengan orang terdekat kau supaya kau kasih clear. Dia sejang boleh tolong mungkin time tu. Tapi masa saya punya experience kasih deactive semua tu kan memang lain macam lah. Memang terpaksa aku scroll balik apa yang dia sudah post, apa yang dia post sebelum ni. Jadi memang terrecall lah yang oh dia memang suka bunga, dia suka music gitu. Tapi nasib benda-benda baik jugalah. Okey saja kalau kasih biar buka. Cuma mungkin saya terfikir kenapa dia send sama saya. Maksud dia memang dia mau saya kasih off dia punya Facebook lah kan. Jadi sudah berjaya kasih deaktif lah, biarpun tiada bodoh-bodoh dia pernah post. Dan tapi yang tidak dapat di Instagram lah. Instagram. Tapi time tu saya direct masuk dia punya phone, saya minta mami dia phone dia, saya terus kasih archive semua gambar dia. Itu saya boleh buat. Jadi macam
penting lah. Mungkin satu penting kalau kau post yang benda-benda baik. Tapi kalau kau jenis yang mungkin yang kau cakap orang-orang melawan guna ini benda sebagai senjata kan. Jadi orang kena ada alternatif yang kena share dengan orang kau punya password supaya mungkin kau meninggal one day. Terus itu orang tolong kau kasih clear lah. So kau tak boleh je cakap yang kau terpaksa untuk post yang baik-baik saja, sedangkan kau mau post yang jahat-jahat juga. Tapi kalau dalam post melawan tu ada kebaikan dia mungkin. Mungkin ada kebaikan, tapi kan terupa-terupa ni memang kau akan dicek. Orang akan cek kau punya Facebook balik kau, terus kau punya keluarga yang kau pernah post di gambar pun kau akan kena. So orang-orang yang hate kau, biarpun kau sudah melawan tu betul, tapi ada yang orang tidak suka kau melawan tu. Orang akan cek balik pergi gambar kau, dia punya keluarga yang ni, orang akan attack di situ. Boleh menjadi aib juga kan Facebook account ni. Betul. Sangat. Waktu dia masih hidup pun begitu je perangai dia. Ya. Dia macam shit. dia macam diary kehidupan orang. Ya. Tapi waktu saya, yalah, tadi sedih yang saya dengar dia punya cerita semua tu. Tapi bila saya pergi dia punya Facebook kan, saya sangat saya macam, saya bangga dia kawan saya. Dia sangat, yalah, kadang-kadang dia post benda pun yang kadang-kadang tidak kaitan dengan hidup dia pun. Tapi dia, saya tahu dia punya hidup tidak senang. Tapi dia suka menyenangkan orang ya, lain. Ini orang akan suka tengok. Ini lucu, ini comel. Ya, sometimes ada orang post begitu kan? Ya. So saya rasa macam it's a service ni yang dia bikin untuk the public. Ya kan. Orang bercakap begini pun dia sudah dapat pahala sebab kebaikan dia. Coba Tukar subjek kita. Okay. Saya ada satu kawan. Tidak sudah. Terus ada orang lain pegang lebih akaun. Ya, saya tahu siapa. Ada, ya jangan cakap. Ya. Ada orang lain pegang DP account. Terus tiba-tiba saya rasa mungkin dia, saya tahu lah dia sengaja kah, dia tidak sengaja kah. So bila saya buat saya punya, yalah, benda-benda harian, post-post gambar, ini kawan yang sudah tiada boleh pergi like saya punya gambar. Like, what the fuck man? Okay, kau akan macam mana? Kau akan terus faham yang ini mungkin yang penjaga dia waktu dia masih hidup yang dapat dia phone. Tapi kau akan ada itu 2 saat yang kau terkejut ni. Wish. Bikin takut. Kau pun kan Cin baru-baru yang nambah si anu naik tu bikin Telegram kaktus kau bilang. Ya, cek kaktus. Wih. Apa si Acan ya. Tiba-tiba ada. Ya, bikin takut. I mean, saya rasa lah mungkin benda yang terbaik untuk kena bikin, kalau itu barang tidak mau kena, yalah, kalau kamu sudah archive dia punya gambar, dia punya messages apa semua, delete lah buat terus tu account. Betul. Sangat bikin sakit jantung waktu. Sebab ini orang yang saya referring tu kan, saya sangat attach sama dia bah. Kami sangat banyak history sama-sama. So bila kalau ada benda-benda yang ada muka dia keluarkan, saya jadi emosi bah. Ini tiba-tiba pandai like gambar kau pukul 3-4 pagi. Kau fikir lain memang macam. Memang kena guna lah ikon dah. Kadang-kadang kena pakai. Kalau dia selalu kena pakai, kau boleh tahu yang okay, ni orang aktif pakai dia punya punya account. So mungkin kau boleh sound lah. Ini yang 6 bulan satu kali. Yang 7 bulan aktif. Yang satu kali itu dah saya rasa mungkin ini satu kesilapan. Mungkin dia punya phone tu boleh login 2 account. Mungkin lah. Mungkin dia boring-boring dia masuk pi. Mungkin. Faham? So sangat mengganggu Yo kan. Ya, itu salah untuk masa ni. Ya, apa yang saya boleh cakap sini, semoga dia damai dan tenang di sana lah kan. Betul. Saya rasa pun saya confident dia akan tenang lah. Sebab dia ni jenis manusia yang cool, tolong orang,
Boleh tahu kan? Dari Facebook pun boleh tahu. Ya. Tidak ada masalah sama orang. Kan bukan mau judge orang lah, tapi kan Betul. kau tengok di Facebook kau boleh tahu dia. Ya, betul. Tapi kalau kau mau kenal orang sekarang, kau tengok siapa Facebook orang. Kau mau tahu orang Boleh itu kah? macam mana? Iya. Ayo. Sebab saya nampak kawan-kawan saya semua kan. Saya nampak daripada orang punya postingan, oh ya dia memang begini. Dia memang jenis yang begini. Oh amat sekarang ialah tukang tilik Facebook ya. Yes. Bukan Saya boleh tahu. tilik di tapak tangan. Saya boleh tahu, dengar suara pun saya boleh tahu. Ya okey lah. Saya pun salah satu netizen. Bagus kita gulung lah. Saya pun tak tahu lah apa yang kamu boleh dapat dari ini episode, but inilah benda yang kami mau kasih luar. Memang hari ini sangat I don't know, sangat shit lah. Berat. Tapi knowing apa ini kawan sudah buat, apa dia punya peninggalan yang kita nampak, bila saya ingat dia saya happy, bila saya fikir pasal dia saya rasa tenang. So saya rasa memang dia jenis manusia yang macam mana, sangat layak lah untuk pergi tempat-tempat yang baik lah lepas dia meninggal ni. Betul. So ya kami di sini kami doakan dia tenanglah di situ. Yes. Nama saya Igan. Saya cinta Leong. Si Dan Ate. Dia Ate. Ate tengah lap-lap baby. So kita jumpa di episode yang akan datang lah. Iya. Zas.